Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfionita Cahayapurnama, NIM 18020060003. Di sini nanti saya akan melakukan konseling tentang suhu basal tubuh. Langsung saja. Selamat pagi, Bu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Okta. Baik, Ibu, perkenalkan, saya Bidan Alfio. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang suhu basal tubuh ya, Ibu ya. Iya. Langsung saja, Ibu ya. Iya. Apa sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang metode suhu basal tubuh? Belum. Baik, metode suhu basal tubuh itu suhu basal suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi ya Ibu. Iya. Suhu tubuh basal adalah suhu tubuh sebelum ada aktivitas apapun. Biasanya diambil pada saat bangun tidur dan belum meninggalkan tempat tidur. Efektivitasnya suhu basal badan cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida, ataupun metode kalender. Selanjutnya, keuntungannya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lender serviks, berada dalam kendali wanita, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Keterbatasannya yaitu 1. Membutuhkan motivasi, 2. Perlu dianjurkan oleh spesialis keluarga berencana alami, 3. Suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit, kurang tidur, stres atau tekanan emosional, alkohol, penggunaan sedativa, imunisasi, iklim, dan gangguan saluran cerna. Apabila suhu tubuh tidak diukur pada sekitar waktu yang sama setiap hari, ini akan menyebabkan ketidakteraturan suhu tubuh ya Bu ya. Tidak mendeteksi permulaan masa subur sehingga mempersulit untuk mencapai kehamilan. Membutuhkan masa pantang yang panjang dan lama ya Bu. Cara pengukurannya yaitu 1. Digunakan termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar, atau jika tidak tersedia gunakan termometer merkuri, termometer elektronik sedikit kurang akurat. Waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak sedikitnya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat ya Ibu. Iya. Pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal dan vaginal selama 1 menit. Pengukuran suhu tubuh basal harus dilakukan dan dicatat setiap hari. Gunakan catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal dan rendah dalam pola tertentu tanpa kondisi-kondisi di luar normal atau biasanya. Abaikan setiap suhu tinggi yang disebabkan oleh demam. Tarik garis pada 0,05 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius di atas suhu tertinggi dari suhu 10 hari tersebut. Garis ini disebut garis pelindung atau garis suhu. Periode tak subur mulai pada sore hari setelah hari ketiga berturut-turut, suhu tubuh berada di atas garis pelindung. Hari pantang senggama dilakukan sejak hari pertama haid hingga sore ketiga kenaikan secara berurutan suhu basal tubuh. Masa pantang untuk senggama pada metode suhu basal tubuh lebih panjang dari metode ovulasi billing. Perhatikan kondisi lendir subur dan tak subur yang dapat diamati ya Bu. Iya. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Baik Ibu, apakah Ibu bisa mengulangi keuntungan dari metode suhu basal ini? Iya, keuntungannya yaitu bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi, dan dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lender serviks, berada dalam kendali wanita, dan yang terakhir dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan. Baik Ibu, jadi Ibu sudah paham ya Ibu ya? Iya. Demikian dapat saya sampaikan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfionita Cahayapurnama, NIM 18020060003. Di sini saya akan melakukan konseling tentang lender serviks. Langsung saja. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Alfio. Di sini nanti saya akan memberikan konseling tentang lender serviks ya Bu ya. Iya. Dengan Ibu siapa? Ibu Okta. Baik Ibu, saya mulai ya Bu ya. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui tentang lender serviks? Belum. Baik Ibu, saya jelaskan. Metode lender serviks itu yaitu metode
Ovulasi merupakan metode keluarga berencana alamiah dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Kelebihannya, memungkinkan setiap kehamilan direncanakan, dapat membantu pasangan yang ingin hamil, tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah, ekonomis, praktis, dan mendidik kemandirian, murah, mudah, dan tidak bertentangan dengan agama apapun. Kerugiannya membutuhkan komitmen, perlu diajarkan oleh spesialis KB, dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode, melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita, membutuhkan pantang, jika terdapat keadaan penyulit, penentuan lendir serviks yang pertama keadaan fisiologis, sekresi vagina karena rangsangan seksual, 2 keadaan patologis, infeksi vagina, serviks, penyakit-penyakit, pemakaian obat-obat, 3 keadaan psikologis, stres atau fisik dan emosional. Teknik metode lendir serviks ini yaitu yang pertama, mencatat setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian kode, misalnya stiker atau tinta berwarna apapun. Tulis tangan ya. Yang kedua, periksa lendir setiap kali ke belakang dan sebelum tidur, kecuali pada perasaan sangat basah waktu siang. Setiap malam sebelum tidur, tentukan tingkat yang paling subur dan beri tanda pada catatan untuk kode yang sesuai. Lendir mungkin akan berubah pada hari yang sama. Tidak diperbolehkan memasukkan jari ke dalam vulva untuk mencari lendir ya Bu. Abstinen atau pantang senggama paling sedikit 1 siklus sehingga klien akan mengenali hari-hari lendir, mengenali pola kesuburan, ketidaksuburan dengan bimbingan pelatih. Hindari senggama pada waktu haid. Pada hari kering setelah haid, aman untuk bersenggama selang 1 malam atau aturan selang-seling. Hindari senggama segera setelah ada lendir jenis apa juga tahu perasaan basah muncul atau aturan awal. Tandai hari terakhir dengan lendir jernih, licin dan mulus dengan tanda X. Ini adalah hari puncak atau hari ovulasi. Setelah hari puncak, hindari senggama untuk 3 hari berikut siang dan malam. Aturan puncak mulai dari pagi hari keempat setelah kering. Ini adalah hari-hari aman untuk bersenggama sampai haid berikutnya. Demikian Ibu, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Baik, Ibu bisa menjelaskan ulang tentang kelebihannya Ibu? Bisa. Kelebihannya yaitu bisa memungkinkan setiap kehamilan yang direncanakan dan dapat membantu pasangan yang ingin hamil, ekonomis dan praktis digunakan. Baik Ibu, jadi Ibu sudah paham ya Ibu ya? Iya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfionita Jayapurnama, NIM 18020060003. Di sini nanti saya akan melakukan konseling tentang simptotermal. Langsung saja. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya dan Alfio. Di sini nanti saya akan melakukan konseling tentang simptotermal ya Ibu. Iya. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Okta. Baik Ibu, saya mulai ya Ibu. Iya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui tentang simptotermal? Belum. Baik, saya jelaskan. Simptotermal itu merupakan metode keluarga berencana alamiah yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode simptotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa serviks ya Ibu. Iya. Kontraindikasinya yang pertama, tidak ada komitmen antara pasangan suami istri untuk menggunakan metode simptotermal. Kedua, wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya karena sifat wanita itu sendiri atau alasan lain. 3. Wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi barier minimal 10 hari setiap bulan atau merupakan metode kontrasepsi lain di hari tidak amannya. Wanita yang mempunyai resiko kesehatan atau medis tertentu yang membahayakan jika dia hamil. Dan terakhir, wanita yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang dapat mempengaruhi suhu basal tubuh, keteraturan menstruasi maupun produksi lendir. Keuntungannya, tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, alat, bahan kimia, atau operasi. Aman, ekonomis, meningkatkan hubungan kerjasama antara pasangan, dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan. Kerugiannya tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi, berpenyakit pasca perjalanan, maupun konsumsi alkohol. Metode simptotermal kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan mencatat suhu basal tubuh maupun perubahan lendir serviks. Metode simptotermal memerlukan kerjasama antara pasangan suami istri. Pengguna harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar ya Bu. Iya.
Efek samping ada dua. Yang pertama, komplikasi yang langsung tidak ada, tapi persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu matang. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu, apakah bisa mengulangi tentang efek sampingnya? Ya, efek sampingnya yaitu komplikasi yang tidak ada dan persoalan yang timbul dari kegagalan kehamilan karena data-data yang menunjukkan timbulnya kelainan-kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu matang. Iya, jadi Ibu sudah paham ya Ibu ya? Iya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.